Gimana caranya jadi anak muda yang dihormati dan disukai banyak orang? Yang gampang dapat teman, gampang bergaul dan jadi magnet yang menarik bagi banyak orang di sekitar lo. Tenang bro, kali ini bakal gue share 7 superpower yang bakal bermanfaat banget kalau lo kuasai sama anak yang dikuasai sama anak muda di awal 20-an sampai akhir 20-an, yang bisa bikin lo kelihatan beda dari 99% temen banyakan. Menguasai 7 jurus ini saat udah dewasa, udah masuk 30-an. Jadi kalau lu bisa menguasainya dengan lebih cepat, dijamin teman-teman lu bakal lebih respect. Bro, sama lu dan cewek juga bisa melihat lu sebagai cowok yang beda. Lu bakal jadi anak muda yang lebih matang, lebih dewasa, dipercaya banyak orang, dan pada akhirnya akan banyak orang juga yang sayang dan hormat sama lu. Superpower pertama, apresiasi. Tahu nggak? Kebanyakan anak muda kalau di tongkrongan sukanya ngapain? Suka ngehina, ngeceng-cengin, ngetawain temennya sendiri. Nggak salah sih sebenarnya kalau cuman buat bercandaan aja. Tapi kalau lu mau sedikit lebih beda dari teman-teman yang lakuin itu, coba lakuin apresiasi bro. Kasih pujian, kata-kata yang bikin orang lain senang dengernya. Semua orang itu sebenarnya suka dipuji. Dan walaupun kelihatan senyum-senyum saat diketawain, sebenarnya dalam hati mereka itu ngerasa nggak suka, nggak cocok sama apa yang dikatakan itu. Jadi kalau lu bisa jadi sosok yang mengapresiasi, kasih pujian di saat yang tepat, itu bakal bikin mereka lebih suka sama lu. Ya sesederhana gini lah contohnya. Saat lu lihat temen lu rajin ibadah, jangan sekali-sekali lu bilang so alim lah, atau paling bentar lagi balik, nakal. Tapi ucapin aja hal ke dia sesederhana, bilang ke dia keren bro, lanjutkan. Ya sebagian besar orang itu nggak cukup dapat apresiasi, mau di rumah, di lingkungan kerja, mau di pertemanan mereka. Lebih banyak diserang, ditegur, dimarahin, dinyinyirin. Makanya saat lo jadi sosok yang beda dari biasanya, mengapresiasi orang-orang, dan orang bakal ngelihat lo sebagai cowok yang berbeda dan bakal lebih seneng sama lo karena perbuatan baik lo tadi. Oke, superpower yang kedua, empati, yang artinya menempatkan diri di posisi lawan bicara lo. Kalau ada orang yang cerita sama lo, pas dengerin lo, bayangin ada di posisi, pas lo dengerin dia, bayangin lo ada di posisi mereka. Jadinya nggak menghakimi dan nggak nyalah-nyalahin, nggak bikin mereka sakit hati dan malas cerita sama lo. Contohnya gini, ada temen yang punya pengalaman dia di PHK. Kebanyakan orang adalah ketika menyikapi hal itu langsung nyalah-nyalahin. Dan kalau lu nyalah-nyalahin ya malas sih, atau udah gue bilang nggak cocok kerja di situ, cari yang lebih baik, dengerin dulu ceritanya bro, jangan kayak gitu. Dengerin dulu sampai selesai. Jangan disela, jangan dipojokin, biarin dia tuntas dulu ceritain pengalamannya itu. Biarin dia ngerasa lega tanpa perlu lu hakimin. Terus habis itu, bayangin buat ada di lawan bicara lo yang dalam hal ini. Kalau lu lagi di PHK, terus lu cerita masalah lu sama orang lain, apa yang lu pengen denger dari orang-orang yang lu ceritain itu? Pasti kata-kata yang bikin lu jadi semangat kan, yang bikin lu gak ngedrop, bikin lu punya energi buat bangkit lagi dan cari kerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Makin disalah-salahin, diserang-serang, bukannya lu jadi lebih baik, yang ada malah makin jatuh. Jadi ingat ya bro,
Saat ada orang lain cerita, bayangin lu itu berada di posisi orang yang cerita sama lu. Terus bayangin juga apa yang pengen dia dengar dari lu, bro. Oke, kita lanjut ke superpower yang ketiga, yaitu bisa memotivasi. Lu bisa menguatkan orang yang lagi jatuh terpuruk. Kebanyakan cowok kalau lihat orang lain jatuh malah diketawain, dihina-hina, dijadiin bahan gosip. Kalau lu bisa membesarkan hati, menguatkan hati orang yang lagi jatuh terpuruk, lu akan kelihatan lebih beda dari orang-orang. Dan orang-orang akan lebih salut sama kepribadian lu. Dan suatu saat ketika orang yang jatuh tadi bisa bangkit dan sukses, dia bakal selalu ingat sama kata-kata baik dan motivasi yang lu kasih ke dia, bro. Saat masih susah dulu, lu akan dapat sosok sahabat sekaligus manusia yang bakal respect sama lu. Cara memotivasi yang baik gimana? Ya sesimpel kasih kata semangat, atau gue yakin lu bisa, atau juga ya sesederhana lu bilang semangat, hati-hati, atau gimana pun yang membangun. Selamat berjuang atau sesederhana itu bikin dia ngerasa dihargain, bro, sebenarnya. Oke, superpower yang keempat yaitu bisa menerima kritik dan gak langsung tersinggung, tersulut dan defensif saat ada kritik dari orang lain. Kita kan udah bahas ya, masyarakat kita itu lebih suka mengkritik, suka nyinyir dan nyala-nyalahin daripada kasih semangat dan apresiasi. Nah, kalau lo menganggapi kritik dengan emosi, lo bakal capek sendiri. Orang juga bakal makin kesel sama lo, ngerasa lo ngelawan dan gak bisa dibilangin. Jadi seharusnya gimana, bro? Bedakan kritik yang lo terima bedakan yang lu kritik itu jadi dua, terima jadi dua. Pertama adalah kritik yang merusak, yang lu tau lah niatnya cuma buat ngejatuh-jatuhin orang, dari orang-orang yang memang udah benci sama diri lu. Buat kritik yang merusak ini, anggap aja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Anggap aja angin lalu atau gonggongan anjing yang gak perlu dipikirin. Karena kalau dipikirin, percuma, bro. Di awalnya, ngomong itu udah nggak baik. Yang kedua, jenis kritik yang membangun, yang walaupun penyampaiannya itu pedas, mungkin nggak enak, tapi lo tahu, itu benar. Saat lo menerima kritik kayak gini, bilang aja terima kasih, bro, ke dia. Dijamin justru dia bakal kaget dan respect setelah lo tahu bisa nerima masukannya, bro. Bisa kayak gitu. Gua kan kesel, bro, ketika dikritik. Ini, bro, saat lo menerima kritikan yang membangun, orang itu bukan lagi menyerang lo, tapi menyerang sifat buruk lo. Itu sebenarnya sedang bantuin lo jadi lebih baik, bro. Jadi nggak perlu marah-marah ke dia, karena sebenarnya yang dia kasih itu baik, kritikan baik walaupun memang kasar. Jadi berlapang dada aja ya, bro. Oke, superpower yang kelima, berani mengakui kesalahan. Ya di zaman sekarang, cowok kalau punya salah, kebanyakan bakal ngeles. Cari klarifikasi, cari pembenaran, cari pembelaan, bahkan banyak yang gak ngaku padahal udah jelas-jelas ketahuan salah. Kalau lu bisa jadi cowok yang ngakuin kesalahan, gak takut minta maaf duluan, orang-orang justru jadi lebih respect sama lo. Mereka ngelihat lo sebagai pribadi yang punya jiwa kesatria, bukan sebagai pengecut yang selalu mau benar sendiri. Memang berat, malu, bahkan mungkin sakit, bro. Tapi mulai sekarang, kalau
Kalau salah, biasakan buat mengakui kesalahan dengan ikhlas dan dengan lapang dada. Percaya deh, ini justru efeknya jangka panjang, akan bikin orang bakal lebih salut, respect sama lo. Ya, superpower ke-6, menghindari debat, omong kosong dan bohong ke orang lain. Omong kosong dan bohong, tapi lebih fokus ke pembuktian. Udah ngerti kan sekarang, kebanyakan orang sekarang itu lebih suka menyerang dan menjatuhkan orang lain. Jangan habiskan energi lu buat mendebat mereka. Percuma bro, capek sendiri nanti. Debat sebagus apapun, kalau keyakinan mereka tentang lo udah fix sampai berbusa-busa pun, gak akan ada gunanya, dan debat cenderung memancing kita buat mengucapkan kebohongan dan omong kosong. Cowok yang hobinya debat dan omong kosong dan berbohong, lama-kelamaan bakal tampak bro keburukannya di mata orang lain. Jadi lebih fokus aja ke pembuktian. Kalau dibilang malas, tunjukin kalau misalnya lu dikritik orang bahwa lu itu pribadi yang malas, ya tunjukinlah kepada mereka bahwa dengan bukti nyata bahwa lu itu rajin. Dan kalau misalnya lu dibilang miskin, pakailah energi kemarahan yang lu rasakan buat dia, buat segiat-giatnya, secerdas-cerdasnya bekerja. Tampar mereka pakai fakta saat lo udah sukses nanti. Jadi cowok yang keren, yang sedikit bicara tapi banyak aksi, banyak bukti nyata, akan selalu jadi pria yang dihormati dan disegani sama banyak orang. Oke, yang ke-7 ini agak berat dan perlu diperjuangkan. Lo bisa melakukan semua poin dari 1 sampai 6 tadi karena memang tulus dari dalam hati, bukan karena ada maunya atau pengen pencitraan, bukan dengan niat pengen terlihat keren di mata orang lain. Yang intinya, gak dapat balasan yang diharapkan pun lo tetap ngelakuin hal-hal itu. Dan karena lo yakin itu adalah hal yang baik, kalau semua ini lo lakuin pas cuma ada maunya, lo bakal dilihat sebagai penjilat bro. Lama-lama orang juga gak bakal respect sama lo. Misalnya lo cuma nunjukin keapresiasi ke orang-orang yang di atas aja, misalnya ke bos-bos atau orang-orang penting, atau cuma berempati ke cewek-cewek cantik aja. Sama orang-orang lain yang ya di bawah itu, lo judes, gak kurang baik lah sikapnya. Dan lu galak minta ampun ke mereka. Gak tulus, gak ada gunanya bro kalau lu bersikap kayak gini. Lu lakuin ini memang berat, ini emang udah sesah, apalagi di awal. Tapi kalau lu biasakan untuk ngelakuinnya, dan lu ngelakuinnya karena yakin ini adalah hal yang benar dan sesuai prinsip lu, gak mengharapkan balasan apapun dari sikap yang tunjukin ke mereka, ini lama-kelamaan bakal jadi sifat bawaan yang tertanam bro ke dalam diri lu, ke dalam mindset lu, dalam diri lu, dalam jiwa lu bro. Untuk bisa konsisten ngelakuin hal-hal yang di atas tadi, ini cukup berat, apalagi karena lo bakal jadi lebih beda. Dan pasti resikonya mungkin bakal dianggap aneh karena lo nunjukin hal yang gak biasa, yang gak banyak orang lakuin. Dan saat lo udah berhasil menanamkan ke-6 super power ini dengan ketulusan, lo gak akan pernah lagi kesulitan bergaul, gak pernah lagi kesulitan berteman, dan akan selalu dihormatin sama banyak orang. Lo udah sadar, udah bisa nerapin ini di usia muda. Udah lo tanamkan dalam diri lo sebelum masuk umur 30-an. Gue jamin bro, hidup lo bakal menyenangkan karena bakal banyak orang yang sayang dan hormat. Oke, kesimpulannya bro, 7 superpower yang bisa bantu disukai, dihormati, dan disayangi orang lain di usia muda. Yaitu pertama, biasakan apresiasi, kasih pujian
atas kebaikan yang mereka lakuin ke orang lain. Kedua, empati saat mendengarkan. Yang ketiga, bisa memotivasi orang sedang jatuh terpuruk. Yang keempat, bisa menerima kritik tanpa baper. Yang kelima, berani mengakui kesalahan. Yang keenam, fokus ke pembuktian. Hindari debat dan omong kosong. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, lakuin semua hal ini dengan tulus. Bukan karena pengen pencitraan atau karena ada maunya. Atau karena pengen ngedapetin imbalan. Oke, penjelasan lebih lengkapnya bakal kita bahas seterusnya, bro. Semangat, bro. Gua harap lu paham yang gua omongin. Dan kalau lu nggak paham, boleh tanya-tanya lah, bro, di kolom komentar. Kritik, saran, atau bahkan lu ejek nggak apa-apa, bro. Yang penting kalimatnya itu membangun. Terima kasih, bro.